Dewan Juri yang terhormat dan panitia lomba debat yang kami muliakan. Perkenalkan, kami peserta lomba debat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardana Malang. Saya, Tiur Meida Samosir, selaku pembicara ketiga. Teman saya, Nadatul Kurnia, sebagai pembicara pertama, akan mengupas gagasan dan ide-idenya tentang Indonesia belum siap memasuki new normal, dilihat dari sudut pandang pro. Dan teman saya, Anita Hilda Kati, sebagai pembicara kedua, akan mengupas ide dan gagasannya tentang Indonesia belum siap memasuki era new normal, dilihat dari sudut pandang kontra. Kepada kedua teman saya, Nada dan Anita, saya persilahkan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya dalam lomba debat kali ini. Kepada kedua teman saya persilahkan. Dewan juri yang terhormat, panitia lomba yang saya banggakan, dan pihak kontra yang saya kasihi, untuk mosi yang kita angkat kali ini yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal. Saya setuju dengan hal tersebut. Memang benar, Indonesia sebenarnya belum siap menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena menurut saya ada 3 poin yang mengatakan Indonesia masih belum siap new normal. Yang pertama yaitu ketidaksadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Telah kita ketahui bersama, jika masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedisiplinan yang cukup rendah, hal tersebut dapat dilihat dari penerapan PSBB di beberapa daerah yang telah berjalan hingga saat ini. Seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah karena masih terlihat belum maksimal. Banyaknya kerumunan dan aktivitas masyarakat yang dilakukan di ruang terbuka menjadi bukti rendahnya kesadaran mereka atas imbauan tersebut. Kemudian jika PSBB saja tidak dapat berjalan dengan efektif, bagaimana dengan new normal yang kini akan dicanangkan pemerintah? Apakah hal tersebut dapat dikatakan efektif ataukah hal tersebut akan menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia? Kemudian yang alasan kedua yaitu menurut pengamat ekonomi, dengan adanya new normal dapat menjadi suatu bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok-kelompok bisnis dan akan terus menguras uang negara untuk meredam penyebaran virus corona yang semakin sulit dihentikan. Senada dengan demikian, peneliti epidemiologi juga menyebutkan rencana menghadapi new normal ini sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko COVID-19 di tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% kasus COVID-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala. Kemudian, alasan ketiga yaitu perlakuan kebijakan new normal di saat sekarang ini dianggap belum dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Bahkan kesehatan masyarakat akan menjadi taruhannya. Menurut pihak pro, saya selaku pihak pro, tentang kebijakan new normal atau hidup normal baru di tengah pandemi virus corona yang telah diungkapkan pemerintah pusat saat ini sangatlah tidak tepat. Karena menurut pemerhati kesehatan Sulawesi Tenggara, Dr. Yusuf Hamra menjelaskan, sangat penting bagi pemerintah harus memperhatikan kurva dan grafik pertambahan kasus positif baru di Indonesia sebelum benar-benar menerapkan wacana new normal tersebut. Karena apabila pertambahan tersebut melesat, akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Indonesia. Dan telah kita ketahui, per 21 Juni 2020, kasus penambahan positif COVID-19 adalah 45.891 dengan penambahan per hari 1.000 jiwa. Kemudian, apakah dengan hal tersebut pemerintah akan tetap bersikukuh melaksanakan new normal di tengah-tengah kenaikan COVID-19 yang kian melonjak? Melihat dari beberapa poin, selayaknya pemerintah meninjau ulang terhadap kebijakan penetapan new normal, sehingga dapat dinilai bahwa pemerintah sangat tidak bersabar dengan PSBB yang seharusnya dilakukan secara disiplin dan tegas. Maka dari itu, saya mengajak kepada
pihak kontra, dan Dewan Juri untuk setuju jika Indonesia masih belum siap melakukan new normal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat, panitia yang saya hormati, dan pihak pro yang saya cintai. Mosi yang mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Saya dari pihak kontra tidak setuju bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Alasan yang pertama, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Ngabilin, menyebut bahwa Presiden segera menerapkan new normal dengan mendengarkan pertimbangan dari berbagai sektor, diantaranya dari rumah sakit dan juga pemerintah daerah. Presiden mengambil keputusan untuk menerapkan new normal setelah dia mendengar pertimbangan dari pihak rumah sakit dan juga pemerintah daerah. Ketika rumah sakit telah mengatakan bahwa sudah siap, maka Presiden memberi kebijakan yaitu new normal. Hal tersebut dikatakan oleh Ali Ngabilin ketika dia menjadi narasumber di acara Dua Sisi TV One pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian, gugus tugas COVID-19 menghasilkan 102 wilayah dinyatakan aman sehingga dikelompokkan dalam zona hijau. 102 wilayah itu akan diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat secara produktif. Yang kedua, juru bicara Presiden Fajrul Rahman memaparkan ada dua keuntungan yang kita peroleh ketika kita berani untuk menerapkan new normal. Yang pertama, norma sosial baru yang menjaga Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19. Keuntungan yang kedua, keberlanjutan hidup agar bangsa Indonesia tidak terpuruk pada masalah baru sebagai dampak dari wabah COVID-19, yaitu krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan juga pendidikan anak bangsa. Rencana Presiden untuk menerapkan new normal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar Permenkes garing 328/2020 serta Surat Edaran Menkes nomor HK 0.2101/Menkes garing 335/2020 oleh masyarakat. Kemudian di lokasi keramaian terlebih khusus di 4 provinsi dan 25 kabupaten, pemerintah dan juga TNI dan Polri bekerjasama untuk mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat keramaian. Pemerintah bekerjasama dengan Polri dan TNI dengan berlandaskan pada sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Adapun 3 mekanisme dasar yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Polri dalam menerapkan new normal. Yang pertama, sistem deteksi dasar gejala infeksi virus seperti cek suhu tubuh dan pengawasan gejala klinis. Kemudian mekanisme yang kedua, sistem pengendalian perilaku protokol kesehatan seperti jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah atau ke tempat keramaian. Dan mekanisme yang ketiga adalah sosialisasi pencegahan COVID-19. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa saya tidak setuju dengan Indonesia belum siap menerapkan yang dinamakan new normal. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang paling berpengaruh akibat dari COVID-19 adalah di bidang ekonomi. Jika kita terus merasa takut dan tidak berani untuk mengambil tindakan yang lebih menentang, apa kabar dengan keadaan ekonomi Indonesia? Apakah kita terus diam, membiarkan keadaan ekonomi kita tetap hancur? Tidak mungkin. Kita harus berani dan kita harus siap untuk mengambil langkah agar perekonomian tidak semakin anjlok. Kemudian, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarto mengatakan ada beberapa alasan mengapa new normal dijadikan langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Yang pertama, 55-70 juta dari 130 juta pekerja adalah pekerja informal, sehingga mereka yang paling berdampak akibat dari COVID-19. Kemudian yang kedua, meningkatnya pengangguran sekaligus berkolerasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, banyak tenaga kerja yang di PHK. Ketika di PHK, pendapatan kita berkurang. Kemudian,
tabungan menipis, daya beli juga kurang. Kemudian ketika itu terjadi, konsumsi juga harus dikurangi. Yang terakhir adalah dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis miskin, malah jatuh ke garis kemiskinan. Diprediksi angka kemiskinan bertambah hingga 4,86 juta. Apakah kita terus takut? Bukankah kemiskinan itu semakin meningkat dari 4,86 juta dan seterusnya? Kalau kita tidak berani, kemiskinan negara Indonesia akan semakin meningkat. Menurut Susi Wiono Mugiarto, sekretaris dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bila kita terus membiarkan dan tidak berani, negara tidak akan sanggup terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara keuangan negara terbatas. Maka langkah yang paling tepat untuk diambil adalah new normal. Dewan juri yang terhormat dan teman saya dari pihak pro, saya mengajak untuk tidak setuju bahwa Indonesia belum siap. Jangan terus berdiam diri, tetapi kita harus bisa mengambil langkah agar Indonesia tetap maju. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, dari kedua gagasan tersebut, new normal atau tatanan kehidupan yang baru diterapkan saat ini bukan sesuatu yang terlalu cepat. Sekaranglah saatnya kita memulai kebaruan baru. Semua elemen ditata ulang sesuai protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Kebaruan hidup dalam segala hal perlu disiapkan dengan matang. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang tepat, mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat mematuhi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilan new normal ada di tangan masyarakat. Adanya perubahan perilaku tatanan kehidupan yang baru dengan pembiasaan yang baru, seperti sering menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan menjaga kebersihan, lalu menjaga jarak ketika berada di tempat ramai. Kita ketahui pasar dan tempat ramai menjadi salah satu klaster penyebab tertinggi penyebaran COVID-19. Jika ini menjadi tatanan kebiasaan pola hidup yang baru dari masyarakat, maka ekonomi akan bertumbuh dengan baik. Kehidupan masyarakat akan berjalan dengan efisien, dan pastinya kita akan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cepat. Memasuki new normal, ada 3 tatanan kehidupan baru yang harus kita terapkan. Pertama, kita harus selalu berpikir positif. Jangan takut, jangan waspada, dan jangan cemas. Tetapi positif saja tidak perlu. Kita harus berpikir kritis dan waspada. Lebih dari itu, kita juga harus mengimplementasikan dalam hidup kita setiap hari, berpikir positif, kritis, dan waspada dengan action dan disiplin diri yang ketat. Masyarakat taat, kita taat, Indonesia pasti bisa. Sekian diskusi kami pada siang hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.